Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qadarullah, rekaman bab Fadlul Dzikr dari kitab Al-Adhkar wal Adab. Pada pertemuan sebelumnya ada masalah sehingga tidak bisa dibuka. Maka ini saya rekam secara tersendiri untuk bab ini. Iya. Qala Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala fil Adhkar wal Adab, Fadlul Dzikr, keutamaan zikir. Bab ini sebagaimana yang ma'ruf bagi yang mengikuti kajian atau hafalan mutun di Masjid Nabawi, ini merupakan bab tambahan pada cetakan terbaru kitab ini yang tidak ada di cetakan sebelumnya. Ya, Fadlul Dzikr. Kata beliau hafizahullahu taala, Fadlul Dzikr, keutamaan zikir. Ya. Dalam Islam atau dalam syariatul Islam, zikir memiliki keutamaan yang besar dan telah warid beberapa dalil baik dari Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan az-zikr. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat." Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan disebutkan di akhir ayat, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Sesungguhnya lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Maka ini keutamaan bagi adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Siapakah mereka? Siapakah laki-laki atau bagaimana kriteria laki-laki dan perempuan yang dikatakan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Al-Hafidh Abu Amr Utsman ibn Salah rahimahullahu ta'ala, ya, yang ma'ruf dengan Ibn Salah. Beliau ditanya tentang babit, kapan seorang itu dianggap masuk dalam kategori az-zakirin Allah katsira wa zakirat. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, "Idza wadaba 'alal azkaril ma'thuratil musbitah sabahan wa masa'a fil awqati wal ahwalil mukhtalifah lailan wa nahara kana minadz dzakirin Allah katsira wadz dzakirat Allahu alam." Kata beliau, kalau seorang muslim itu continue dan membiasakan dirinya membaca zikir-zikir yang ma'tsur, yang sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sabah dan masa, pagi dan petang, di waktu subuh dan petang, pada waktu dan keadaan yang berbeda-beda, yakni dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, ya, dia melakukan banyak aktivitas dan setiap aktivitas tersebut ada zikirnya dan dia baca, ya, lailan wa nahara, baik itu malam maupun siang, maka dia ini masuk dalam kategori adz-dzakirin Allah katsira wadz dzakirat. Maka setidaknya dikatakan seorang adz-dzakirin Allah katsira wadz dzakirat, ya, mutlaknya tentunya pertama azkar ba'da shalah. Zikir-zikir habis salat dia harus continue. Kemudian yang kedua, zikir as-sabah wal masa. Zikir as-sabah wal masa. Kemudian juga ada zikir lailan, dibaca di malam hari. Kemudian ada zikir yang berkenaan dengan aktivitas sehari-hari, makan, minum, mau tidur, zikir mau tidur ada banyak, zikir bangun tidur juga, ya. Kemudian memakai pakaian dan seterusnya, keluar rumah, masuk rumah, ya, masuk ke masjid, keluar dari masjid. Ini semua zikir-zikir yang setidaknya atau amal-amal yang setidaknya dikerjakan oleh, ya, banyak atau hampir semua kaum muslimin secara umum. Ya, maka dikatakan dia adz-dzakirin Allah katsira wadz dzakirat kalau dia berzikir di setiap momen tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Iya. Dan sudah dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkan, tidak pernah memerintahkan untuk memperbanyak,
ya, memperbanyak ibadah dikerjakan terus-menerus kecuali segelintir ibadah. Di antaranya adalah zikir kepada Allah. Salat saja, salat wajib 5 kali sehari semalam. Ya, kalaupun ada salat-salat sunnahnya, ada salat-salat sunnahnya. Ya. Kemudian ada lagi salat sunnah mutlak, itu pun ada waktu terlarang, nggak boleh salat. Jadi apa namanya? Pada dasarnya salat-salat sunnah pun memiliki pembatasan. Memiliki pembatasan. Demikian pula sedekah, dilarang seorang itu memperbanyak, misalnya sampai menghabiskan semua hartanya, berwasiat dengan semua hartanya, tidak boleh. Maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Demikian pula puasa, dilarang berpuasa sepanjang tahun, memperbanyak puasa dalam artian setiap hari puasa sampai sepanjang tahun. Ya. Termasuk dalamnya Idul Fitri, Idul Adha, dilarang semuanya. Tapi satu-satunya zikir atau satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi bagaimana saja, tidak terhalang dengan waktu dan tempat, yang dianjurkan diperbanyak tanpa ada batasan waktu yang terlarang, tanpa ada batasan kondisi tertentu, tidak sebagaimana membaca Al-Quran. Ada momen-momen di mana seorang dilarang membaca Al-Quran, semacam ketika dia haid dan nifas, ya, atau menyentuh mushaf dan seterusnya. Masuk masjid, ada kondisi di mana dia dilarang masuk masjid. Adapun zikir tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Sebagaimana yang akan diterangkan nanti, zikir dengan lisan ataupun zikir dengan hati. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan zikir tatkala dia merupakan ibadah yang tidak ada larangannya, tidak ada batasannya, baik berkenaan dengan waktu maupun tempat. Kalaupun di satu tempat, di satu waktu misalnya dilarang berzikir dengan lisan, maka tetap disyariatkan berzikir dengan hati. 6. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah itulah yang terbesar. Maka ini menunjukkan bahwa amalan yang paling afdal adalah zikir. Adalah az-zikir. Kenapa zikir merupakan amalan yang paling afdal? Dikarenakan tidak ada satupun amalan yang masyru' kecuali padanya disyariatkan zikir. Minimal basmalah di awalnya. Minimal basmalah di awalnya. Apapun itu. Bahkan perkara-perkara duniawi yang bukan merupakan ibadah dianjurkan memulai dengan basmalah untuk tabarrukan, bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Qatadah rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat tersebut. Wala dzikrullahi akbar, kata beliau, la syai'a akbaru min dzikrillah. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar dibandingkan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini yang tersebut dalam, atau ini beberapa dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi SAW, di sini beliau menyebutkan 3 hadis. Qala Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang menyebut Tuhannya, berzikir kepada Tuhannya, dan yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang hidup dan mati. Maka lihat bagaimana perbandingan antara orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan yang tidak berzikir kepada Rabbnya. Al-hayyu wal mayyit. Dan tidak sama. Tidak sama antara orang hidup dan orang yang sudah meninggal. Tidak sama antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Nah, kenapa diperumpamakan di sini al-hayyu wal mayyit? Dikarenakan orang-orang, ya, dikarenakan hakikat dari kehidupan adalah kehidupan hati, dan hakikat dari kematian sebenarnya adalah ketika hatinya yang mati. Hatinya yang mati. Ketika hati seorang itu sudah mati, walaupun jasadnya masih berjalan di muka bumi ini, maka ini adalah hakikat, ini adalah kematian yang sebenarnya. Ya. Karena itulah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dikatakan amwat, ya, ghairu ahya. Mereka ini orang-orang yang apa? Yang bagaikan mayit berjalan di muka bumi ini, dikarenakan mereka jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dan zikir yang dimaksud di sini, ya, zikir yang dimaksud di sini luas. Setidaknya ada 4 perkara yang masuk dalam kategori zikir. Yang manapun dari 4 bentuk zikir ini yang dilakukan oleh seorang, maka dia sudah dianggap berzikir kepada Tuhannya. Yang pertama, zikir berupa Al-Quran. Al-Quran, kata Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikr. Ya, inna nahnu nazzalna dzikr. Kami yang menurunkan Al-Quran, az-zikr. Maka Al-Quran dikatakan zikir, bahkan ini zikir yang terbesar, Al-Quranul Karim. Maka siapa yang membaca Al-Quran, maka dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir bermakna doa.
Ya, atau doa termasuk dalam kategori zikir. Doa termasuk dalam kategori zikir. Maka siapa yang berdoa kepada Tuhannya, maka dia sudah dianggap berzikir. Karena itulah para ulama yang menulis kitab-kitab tentang azkar seperti Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lain, ketika judulnya Kitabul Azkar, tapi di dalamnya disebutkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan doa masuk bahagian dari zikir dalam istilah para ulama. Kemudian yang ketiga, masuk dalam kategori zikir adalah talabul ilm, menuntut ilmu, membaca, membaca, kemudian menelaah, kemudian menghafal dan seterusnya. Ini bagian dari zikrullah. Kemudian yang keempat adalah zikir yang kita maklumi maknanya, yakni ucapan subhanallah masalan, alhamdulillah, atau zikir mau safar, atau zikir pulang dari safar dan semacamnya. Zikir-zikir yang kita ketahui, zikir habis sholat, zikir pagi petang. Ini jenis yang keempat. Maka tidak terbatas dalil-dalil yang menyebutkan tentang fadlu zikir, keutamaan zikir, tidak terbatas pada zikir jenis yang keempat. Oh, zikir yang dimaksud yakni zikir-zikir. Enggak. Al-Quran juga masuk dalam kategori zikir, bahkan dia zikir yang terbesar. Jelas? Ini 4 jenis az-zikir. Maka kapan seorang melakukan salah satu dari 4 ini, maka dia sudah dianggap orang yang berzikir. Kapan dia tinggalkan semuanya, maka inilah al-mayyit, orang yang meninggal, orang yang sudah mati, yang tidak berzikir kepada Tuhannya sama sekali dengan 4 jenis zikir ini. Dan tentunya yang punya sifat seperti ini hanya orang kafir. Jelas? Yang punya sifat alladzi la yadhkuru rabbahu, yang tidak mengingat Tuhannya sama sekali, hanya orang kafir. Orang Islam selama dia masih salat, dia termasuk yadhkuru rabbah. Karena setidaknya dalam salat dia berzikir, dia membaca Quran, ya kan? Ya, dia berzikir, zikir ruku', zikir sujud, dia membaca Quran. Dalam salatnya Al-Fatihah minimal. Maka yang punya sifat seperti ini, alladzi la yadhkuru rabbahu, hanyalah orang-orang kafir. Ya, karena apa? Karena mereka yang tidak berzikir kepada Allah sama sekali. Taib. Kemudian dalil yang kedua atau hadis yang kedua, kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadits qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi. Yani hadis qudsi nisbat kepada Al-Qudus, yakni yang suci, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dinisbatkan hadis tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam pembahasan mustalahul hadis, hadis qudsi itu dikategorikan dalam hadis marfu, bukan hadis yang tersendiri. Yani hadis marfu karena ketika yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini diikutkan ke situ. Yani hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya hadis qudsi. Ya, adapun dan sebagian ulama lain membaginya menjadikan hadis qudsi berdiri sendiri. Taib, Allah taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya itu memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaan dia kepadaku. Karena itulah hendaknya seorang banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, banyak-banyak dia berprasangka baik kepada Tuhannya. Karena Tuhannya akan memperlakukan dia sebagaimana sangkaan dia kepada Tuhannya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya bersama dia ketika dia mengingat saya. Ini keutamaan zikir yang pertama. Aku senantiasa bersama dia ketika dia berzikir kepadaku. Ya. Dan ma'iyah di sini, ma'iyah Allah Subhanahu wa taala itu secara umum ada dua. Ada al-ma'iyatul 'ammah, kebersamaan yang bersifat umum, dan ada al-ma'iyatul khassah, kebersamaan yang bersifat khusus. Namun satu hal yang bisa kita pastikan di sini, bahwa ma'iyah yang diinginkan di sini tentu saja bukan ma'iyah dzatiyah, bukan dirinya Allah yang bersama dengan kita, turun menitis ke dalam dirinya, bersatu dengan tubuhnya, masuk ke dalam tubuhnya seorang, bukan itu. Itu mustahil dan itu kekafiran, keyakinan seperti itu. Maka yang dimaksud dengan ma'iyah di sini, ya, jelas ya, adalah ma'iyatul ilm. Dan ini ma'iyatul ammah yang kita sebutkan tadi. Ma'iyatul ammah yaitu Allah Ta'ala bersama dengan semua manusia, semua makhluk, muslim, kafirnya, tumbuhannya, binatangnya, semuanya. yakni Allah Ta'ala bersama mereka ilmunya, ya. Ilmu Allah bersama mereka, Allah mengetahui mereka, Allah melingkup mereka, Allah khabir kepada mereka, mengetahui kondisi mereka, luar dalamnya mereka.
Ini bukan hanya orang beriman, tapi orang kafir pun Allah tahu. Binatang pun Allah tahu. Ini ma'iyatul ammah. Allah bersama mereka semuanya dalam artian Allah, ilmu Allah Ta'ala. Yani Allah mengetahui mereka seluruhnya. Dan ini bukan takwil, pembahasannya di tempat yang lain. Ini bukan takwil. Kemudian yang kedua, ma'iyatul khassah, ma'iyah yang bersifat khusus, yaitu bermakna an-nusrah, pertolongan, ya, al-iyana, ya, bantuan, ya, kemudian permintaan kemudian perlindungan. Ya. La in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'azani la'uidzannah. Kapan dia minta kepadaku, saya akan bantu. Kapan dia minta perlindungan, saya akan lindungi. Ini ma'iyatul khassah, ditolong, dibantu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud di sini. Ma'iyah yang dimaksud dalam hadis ini, wa ana ma'ahu, yakni al-ma'iyatul khassah, bukan al-ma'iyatul ammah. Ya. Ini keutamaan zikir yang pertama, bahwa Allah bersama dengan dirinya. Yang kedua, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebut diriku, berzikir dengan berzikir kepadaku di dalam dirinya, si hamba ini di dalam dirinya, yakni di dalam hatinya, maka aku akan menyebut namanya, menyebut dirinya pada diriku. Nah, ini keutamaan zikir yang kedua. Al-jaza min jinsil amal. Siapa yang berzikir mengingat Allah, Allah juga akan mengingat dirinya. Allah juga akan mengingat dirinya. Nah, dan di sini terdapat penetapan zikir qalbi. Ya, ada zikir namanya zikrul qalbi, zikir dengan hati. Nah, kemudian dari kalimat ini juga terdapat penetapan sifat nafsu, sifat nafs, sifat diri Allah. Allah mensifati dirinya dengan nafs. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mewanti-wanti kalian, memperingatkan kalian akan dirinya. Ya. Dan sebagian ahlul ilm kadang mimbabil khabar mengabarkan Allah Ta'ala dengan lafaz az-zat, dikatakan zatullah, zatnya Allah. Nah, zat ini bukan nama dan sifat Allah, tapi ini mimbabil khabar, ya, mimbab sekedar mengabarkan tentang Allah Ta'ala. Namun yang menjadi sifat Allah bukan zat, tapi nafs, ya, nafs. Zatullah yakni nafsullah, nafsuhu, dirinya Allah Ta'ala. Kemudian keutamaan zikir yang ketiga, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia menyebut saya di kerumunan orang dengan lisannya, maka aku akan menyebut dia di lingkungan atau di kerumunan malaikat yang itu lebih baik dibandingkan malaknya mereka, lingkungannya dia. Jadi kalau dia menyebut Allah, berzikir dengan lisannya di keramaian orang, ya, di tempat yang ramai, maka Allah Ta'ala akan menyebut dirinya di kehadiran para malaikat. Ini keutamaan yang ketiga. Dan di sini terdapat, ya, bentuk zikir dengan al-lisan. Baik, maka kesimpulan di sini keutamaan zikir ada tiga. Yang pertama, Allah bersama dirinya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala akan mengingatnya pada dirinya. Dan kemudian yang ketiga, Allah akan menyebut namanya di hadapan para malaikat. Nah, dan di sini juga terdapat isyarat ataupun bentuk zikir seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu bisa dengan hati dan bisa juga dengan lisan. Wal afdal minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'a. Yang paling afdal adalah menyatukan keduanya. Mulutnya mengatakan subhanallah, hatinya mengiyakan maha suci Allah. Mulutnya mengatakan Allahu akbar, hatinya membesarkan Allah. Ini yang paling afdal, menggabungkan antara zikir qalb wal lisan jami'an. Fa in iqtasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Tapi kalau dia berzikir dengan salah satunya saja, maka zikir dengan hati itu lebih afdal, itu lebih utama. Nah, zikir dengan hati itu lebih utama. Kemudian dalil yang terakhir, qala hafizahullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat. Nah, ini adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat ini sudah dijelaskan ya di ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Wadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat. Jelas? Yani al-mufarridun adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kriteria yang sudah disebutkan dari Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Baik. Saya kira ini untuk penjelasan berkenaan dengan bab ini, fadlul dzikr. Insyaallah taala akan dilanjutkan dengan bab-bab setelah ini.
wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.